Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Umairoh, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam dari kelas 7A. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Henry Fayol. Yang pertama, jelaskan makna manajemen menurut Henry Fayol. Makna manajemen yaitu suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan menggandakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Fungsi manajemen ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, adanya planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, ada commanding atau pengarahan. Dan yang keempat, ada coordinating, yaitu pengkoordinasian. Nah, yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Baiklah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan 14 asas dalam manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, adanya pembagian kerja atau division of work. Nah, yang kedua, adanya keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Nah, kemudian selanjutnya ada disiplin. Dan yang keempat, adanya kesatuan komando atau unity of command. Nah, yang kelima adanya kesatuan arah. Yang keenam yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Selanjutnya adanya kompensasi yang adil. Kemudian sentralisasi, rantai skalar, adanya tata tertib, kemudian adanya keadilan. Selanjutnya ada stabilitas kondisi karyawan, kemudian ada inisiatif, dan yang terakhir ada semangat kesatuan. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa sih makna akronim dari POAC dari Henry Fayol? Nah, jawabannya adalah makna POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama yaitu planning, menyusun rencana yang baik dari suatu tindakan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan waktu dan pelaksanaan. Kemudian perencanaannya harus dikaitkan dan dikoordinasikan pada tingkat yang berbeda. Kemudian organizing, yaitu berarti bahwa harus ada sumber daya yang berupa modal yang cukup, kemudian staf dan bahan baku, sehingga organisasi dapat berjalan dengan lancar, dapat membangun struktur kerja yang baik. Kemudian actuating atau commanding, yaitu ketika diberi perintah dan instruksi yang jelas, karyawan itu akan tahu secara pasti apa yang mereka perlukan dari diri mereka. Kemudian hal itu juga tidak terlepas dari peran manajer dalam mensukseskan acara, serta berkomunikasi dengan jelas dan memberikan motivasi terhadap tim dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatifnya sendiri. Kemudian controlling itu yaitu memastikan apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian organisasi itu tahu persis apakah kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana ataupun tidak. Pertanyaan selanjutnya dari Luther Gulick yang mengembangkan menjadi akronim POSDCURB, yang mana penjelasannya tetap sama. Yang pertama yaitu planning, yang berarti kegiatan penyusunan sesuatu yang akan dikerjakan dan metode yang akan digunakan. Kemudian organizing, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan. Kemudian ada staffing atau penyediaan staf, adalah pengarahan dan latihan untuk mengerjakan tugas, kemudian memelihara kondisi kerja yang bagus. Kemudian directing atau pengarahan ataupun pembuatan keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat umum. Kemudian coordinating, yaitu kegiatan untuk mempertalikan berbagai bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Kemudian ada reporting,
yaitu berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan itu dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan-kemajuan dari kerja yang akan mereka lakukan. Kemudian ada budgeting atau penganggaran, yang mana berfungsi atau berkaitan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan yang fiskal dan akuntansi. Sedangkan fungsi anggaran ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu fungsi kontrol, kemudian fungsi manajemen, kemudian fungsi perencanaan, dan terakhir adanya fungsi evaluasi. Demikianlah jawaban dari beberapa pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.